Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fatwa Atma Khairi MSc akan menjelaskan materi tentang perilaku dalam organisasi. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fauziza Muhammadah dengan NIM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Naswa Safa Nabila, NIM akhir 168. Saya Delia Masdahul Umroh dengan NIM 12640520268. Perkenalkan, nama saya Andika Yuda Pratama, NIM akhir 158. Perkenalkan, nama saya Rafli Arfiansyah, biasa dipanggil Rafli dengan NIM akhir 147. Baik, untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perilaku dalam Organisasi. Suatu organisasi pasti terdiri dari individu yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing individu tidak selamanya selaras tujuan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki tujuannya masing-masing, dan para manajemen atas atau manajemen puncak pasti menginginkan tujuan organisasi bisa tercapai. Akan tetapi, masing-masing anggota organisasi pasti memiliki tujuan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memastikan adanya keselarasan tujuan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, anggota-anggota organisasi akan diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang juga merupakan kepentingan organisasi. Pada umumnya, sistem pengendalian manajemen itu mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku manusia sehingga memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi. Sehingga sistem pengendalian manajemen akan menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Maksudnya ialah tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang memadai tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Setiap kepentingan pribadi sebisa mungkin harus selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan norma-norma yang mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut sebagai etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan juga kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh yaitu seperti industri kereta api, dia memiliki norma yang berbeda dengan industri penerbangan. Di lain pihak, ada juga yang sikap dan norma juga bergantungan pada masing-masing negara. Selanjutnya yaitu ada faktor internal, di mana di dalam faktor internal tersebut juga ada beberapa faktor yang meliputi. Seperti yang pertama yaitu ada budaya, di mana budaya ini itu merupakan suatu faktor yang paling terpenting di dalam faktor internal, di mana di dalam organisasi itu sendiri meliputi keyakinan bersama atau nilai-nilai hidup yang dianut, seperti norma-norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Di mana norma-norma budaya ini itu merupakan sangatlah penting karena hal tersebut bisa menjelaskan mengapa dua perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen formal yang sama dan bervariasi dalam hal pengendalian aktual. Budaya-budaya di dalam sebuah perusahaan itu biasanya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun, seperti kayak praktek-praktek tertentu bahkan telah menjadi ritual yang dijalankan secara otomatis. Budaya organisasional juga sangat dipengaruhi oleh personalitas dan kebijakan CEO, serta oleh personalitas itu dalam kebijakan para manajer pada tingkat yang lebih rendah di area-area yang menjadi tanggung jawab mereka.
Yang kedua yaitu ada gaya manajemen, di mana gaya manajemen ini merupakan faktor yang terkuat di dalam pengendalian manajemen, di mana itu sikap para bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan juga para sikap atasan dan pada akhirnya mereka berpijak dengan apa yang menjadi sikap CEO. Dan banyak juga para manajer itu memiliki kualitas dan gaya yang beragam, seperti contohnya memiliki karisma dan ramah. Selanjutnya yang ketiga itu ada organisasi informal, di mana di dalam bagian tersebut organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Seperti contoh, bahkan tersebut memungkinkan menunjukkan bahwa manajer produksi dari divisi A memberikan laporan kepada manajer umum divisi A. Namun dalam rangka menjalankan tanggung jawab manajer produksi divisi A, juga menjalankan komunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi dan para staf dan kantor pusat. Yang terakhir yaitu ada persepsi dan komunikasi, di mana dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Selanjutnya, kita membahas sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu pengendalian manajemen itu sendiri, aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini memuat seperangkat tulisan yang terdiri dari semua jenis instruksi dan pengendalian. Termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan, dan tuntunan-tuntunan etis. Nah, yang pertama terkait dengan beberapa jenis aturan. Nah, pertama kaitannya dengan pengendalian fisik, yaitu misalnya terkait dengan siapa yang melakukan atau menjamin keamanan di sebuah gedung perkantoran. Terus, apakah gudang atau tempat penyimpanan arsip sudah terkunci dengan baik. Kemudian terkait dengan kamera CCTV, dan juga pengendalian lainnya yang merupakan bagian dari struktur pengendalian. Nah, yang kedua terkait dengan manual atau panduan-panduan tertulis yang sifatnya birokratis, yang menjadi dasar untuk melakukan pekerjaan. Nah, organisasi besar dan yang terpusat cenderung memiliki lebih banyak aturan dibanding yang lebih kecil atau terdesentralisasi. Nah, organisasi dengan unit-unit yang tersebar secara geografis seperti jaringan restoran cepat saji ini juga memiliki aturan yang lebih banyak dibanding yang terpusat secara geografis. Seiring berjalannya waktu, mungkin beberapa aturan itu bisa kadaluarsa, sehingga perlu tinjauan secara berkala untuk memastikan aturan tersebut masih relevan atau tidak. Kemudian terkait dengan pengamanan sistem. Nah, pengamanan sistem ini dirancang di dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir itu bersifat akurat dan untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kecurangan. Nah, terus sistem pengendalian tugas. Jadi tugas-tugas itu didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas itu sudah dijalankan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya proses kendali secara formal. Proses kendali secara formal ini dimulai dengan penentuan tujuan dan strategi. Dilanjutkan dengan perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Lalu memastikan kinerja pusat pertanggungjawaban yang didukung berdasarkan peraturan, pedoman, dan informasi lainnya. Selanjutnya, laporan aktual dan perbandingannya dengan rencana disusun untuk menilai kinerja. Jika kinerjanya sudah memuaskan, maka bisa diberikan penghargaan. Namun jika belum memuaskan, bisa dilakukan tindakan koreksi melalui revisi anggaran, perencanaan strategis, atau tindakan koreksi lainnya.
Selanjutnya terkait jenis-jenis organisasi. Nah, strategi suatu perusahaan itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur organisasi yang dimiliki. Kemudian, struktur organisasi itu tergantung jenisnya, bisa mempengaruhi rancangan dari sistem pengendalian manajemen organisasi. Jadi, strategi mempengaruhi strukturnya, struktur mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Nah, ada 3 kategori umum, yaitu struktur fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Untuk yang pertama, struktur organisasi fungsional itu di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi. Misalnya di sini ada CEO dibantu oleh staf-staf mendelegasikan kepada manajer-manajer yang terdiri atas spesialisnya masing-masing. Kalau kapabilitas atau kemahirannya manufaktur atau produksi, maka dia diamanai untuk menjadi manajer manufaktur. Kemudian ada struktur organisasi unit bisnis. Ini di dalamnya para manajer unit atau manajer divisional itu bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian semi-independen. Seperti divisi-divisi itu perusahaan mini atau kecil, jadi semi-independen. Nah, di sini misalnya direktur membawai manajer divisi X, divisi Y, dan divisi Z. Jadi dibagi-bagi per divisional atau unit bisnis. Untuk yang terakhir yaitu struktur matriks, dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi controller. Fungsi controller itu biasanya disebut orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen, disebut sebagai seorang controller. Sebenarnya di banyak organisasi jabatan orang ini adalah Chief Financial Officer atau yang disingkat CFO. Controller biasanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Dan yang kedua yaitu menyiapkan pertanyaan keuangan dan laporan keuangan, termasuk pengembalian pajak pada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yaitu menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan-laporan ini untuk para manajer, menganalisis program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikan ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengalaman yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan personal dalam organisasi, pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitan dengan fungsi pengendali. Sebelum adanya kemajuan komputer, pengendali atau CFO biasanya bertanggung jawab untuk memproses informasi yang dibutuhkan oleh sistem pengendalian manajemen. Sekarang ini banyak perusahaan yang memiliki Chief Information Officer yang melaksanakan tanggung jawab ini. Dalam sejumlah perusahaan, CEO melakukan ke CFO, sementara pada perusahaan lainnya, CEO memberikan laporan langsung kepada manajemen senior. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami terkait perilaku dalam organisasi. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penulisan. Sekian dan terima kasih.